Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Elisa Septiana dari Perbankan Syariah Kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan fikih muamalah dengan bab al-khord. Apa sih al-khord itu? Yuk ikutin video aku sampai akhir ya. Jangan lupa dipahami ya guys ya. Ya teman-teman, sebelum kita memulai materinya, mari kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, al-khord itu adalah al-khord merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak meminjam harus mengembalikan gantinya. Nah, al-khord itu artinya piutang ya guys ya. Dalam masalah ini dikatakan bahwa al-khord artinya meminjamkan pada orang lain. Iya teman-teman, al-khord itu atau utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam harus mengembalikan gantinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa khord artinya pinjaman pada orang lain. Nah, sedangkan pelaksanaan dan sigat dipandang sah apabila itu memenuhi syarat ya guys. Nah, selain itu, khord pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Dan perjanjian khord itu adalah perjanjian pinjaman. Jadi begini ya guys ya, apabila kita meminjamkan kepada teman kita, nah, teman kita itu harus mengembalikannya sesuai dengan perjanjian dengan kita di hari yang sudah kita janjikan gitu, dengan mengembalikan sesuai dengan apa yang sudah dia pinjamkan atau yang telah kita pinjamkan kepada mereka. Jadi itu bobotnya itu harus sama gitu ya. Nah, sedangkan syarat-syarat al-khord, yaitu yang pertama adalah akhid, ialah orang yang berakad atau kedua belah pihak. Dan yang kedua adalah ma'uqud, adalah benda-benda yang diakadkan. Dan yang ketiga adalah ma'udu al-aqd, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dan yang keempat adalah sigat al-aqd, ialah ijab dan qabul. Dan yang kelima adalah objek utang. Nah, di dalam objek utang ini ya, di dalam objek ini harus memenuhi syarat. Apa sih syaratnya? Yaitu benda bernilai, dapat dimiliki, dapat diberikan pihak yang berhutang, dan telah ada pada masa perjanjian yang dilakukan. Nah, sedangkan landasan hukum al-khord itu ada beberapa ya guys ya. Nah, ini perlu kita ketahui. Dan yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 dan 280. Terus yang kedua adalah dari Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibbah. Dan yang ketiga adalah masih banyaknya kendala di lapangan berkaitan dengan mekanisme dan itikat baik nasabah dalam mengembalikan pinjaman dan belum maksimalnya lembaga keuangan dalam meningkatkan penyaluran dan khord. Sedangkan hukum minjam meminjami adalah mubah bagi orang yang berhutang dan sunnah bagi pihak yang memberi hutang. Begitu. Nah, oleh karena itu yang nampak dalam konsep al-khord itu adalah mengandung nilai kemanusiaan ya teman-teman, dan sosial, di mana yang bersangkutan itu meminjamkan, menghutangkan, dan memberikan dengan penuh kasih sayang untuk saling tolong menolong, saling membantu gitu untuk memenuhi hajatnya. Jadi itu gimana ya, sesama manusia kan harus tolong menolong, karena kita kan makhluk sosial ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, selain itu di dalam utang piutang itu ada unsurnya. Nah, itu unsurnya itu apa saja? Unsurnya yang pertama itu adalah ijab qabul, dan yang kedua adalah dibenarkan oleh syara. Ketiga, mempunyai akad hukum. Keempat,
Fatwa DSN tentang Al-Hort nomor 19 DSN MUI garing 4 garing 2001 Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan yang terakhir yang Eli dapatkan dari bab-bab dari 10 referensi itu yaitu Al-Hort dan aplikasinya. Nah, ternyata Al-Hort atau utang piutang itu ternyata itu ada aplikasinya ya guys ya, nggak cuma Facebook itu, terus WA, Instagram, YouTube dan lain-lain. Nah, di sini tuh aplikasinya yaitu sebagai talangan pinjaman haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil di mana menurut perhitungan bank, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan sepenuhnya kebutuhan pengurus bank. Nah, begitu. Nah, oke guys, itu yang dapat Eli sampaikan. Semoga saja bermanfaat walaupun sedikit ya guys ya. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Eli minta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.